Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Martapura Barat serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita diberikan kesempatan berkumpul dan diberikan kenikmatan kesehatan sampai dengan hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai moderator dalam acara ini akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Acara inti, yaitu pemaparan, diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Rahmi Sapitri SSI selaku calon guru penggerak angkatan 6 di sekolah kita. Yang ketiga, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu pemaparan, diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Rahmi Sapitri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Martapura Barat beserta Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di sekolah kita mendapatkan tugas untuk menyampaikan atau membagikan pemahaman serta pengalaman dalam menerapkan budaya positif yang sudah saya laksanakan beberapa minggu yang lalu. Dalam kegiatan ini saya menyampaikan pemahaman ini bukan berarti saya paling benar atau paling menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu justru lebih berpengalaman dan dibandingkan saya dalam hal membudayakan budaya positif di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya hanya memberikan sedikit pengetahuan saya yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk wilayah Kabupaten Banjar khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah terlihat pada slide di depan Bapak Ibu, tema pada kali ini adalah bagian dari aksi nyata dari modul 1.4 dengan tema budaya positif, di mana saya membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Martapura Barat. Adapun konsep kunci modul pada budaya positif ini sebenarnya ada 6 Bapak Ibu, tapi ini saya pilih menjadi 7 karena ini bagian yang terpisahkan juga. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua,
disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Jadi ada 7 hal atau 7 submateri pada modul ini yang nanti saya paparkan, sekaligus saya berikan pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah. Kita lanjutkan untuk konsep pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mengikuti kurang lebih 1 bulan kegiatan PGP, ternyata banyak hal yang saya dapatkan, terutama dalam hal perubahan paradigma belajar. Kita sedang mengenal istilah implementasi kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka, paradigma belajar baru ini sudah harus kita ikuti, dan ini didasarkan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai pahlawan pendidikan, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sepertinya untuk profil pelajar Pancasila kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Seperti apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang kita ingat, yang kita kenal? Ada 6 dimensi nilai karakter yang ingin diwujudkan dalam paradigma pembelajaran baru ini. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat? Iya. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, kreatif. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, mandiri, dan yang terakhir, berpikir kritis. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam paradigma pembelajaran baru kita saat ini, yaitu pada kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mencapai paradigma atau profil pelajar Pancasila 6 dimensi tersebut, maka di sekolah itu diberikan tuntutan untuk melaksanakan disiplin positif dalam mewujudkan budaya positif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Budaya kita memaknai disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini disiplin ini cenderung menghubungkannya dengan rasa tidak nyaman. Bahkan dalam arti lain, jika tidak melakukan kepatuhan, maka dia akan mendapat hukuman atau sanksi. Nah, sebagai pendidik, sebenarnya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Anak-anak yang kita didik ini
semestinya harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Itu yang harusnya kita ciptakan dalam disiplin diri peserta didik. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif, sifat-sifat mulia yang ingin dicapai. Contohnya adalah akhlak mulia, anak lebih toleransi, anak bisa menjadi orang yang peduli, orang yang bertanggung jawab, orang yang segala sifat positif yang kita inginkan. Itu yang sebenarnya ingin kita tanamkan dalam budaya positif pada anak. Yang apa? Yang dia lakukan dengan kesadaran dirinya. Artinya apa? Motivasinya intrinsik, dilakukan atas dasar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau ekstrinsik, bukan karena ada peraturan, bukan karena perintah kita sebagai faktor ekstrinsik atau eksternal dari diri anak. Tapi sebenarnya yang diinginkan dalam budaya positif ini adalah disiplin yang harusnya dimotivasi oleh anak itu sendiri. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman, bahkan tanpa hukuman. Ya, dengan menanamkan motivasi pada anak tersebut untuk menjadi apa yang mereka inginkan, dengan menghargai dirinya sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri, ya, atau yang mereka yakini. Jadi kalau anak-anak kita ingin mereka jadi anak yang jujur, maka mereka harus sadar bahwa perilaku jujur itu baik untuk dirinya. Dia meyakini itu bagus untuk masa depannya. Nah, inilah yang kita harusnya tanamkan dalam budaya atau disiplin positif. Selanjutnya, Bapak Ibu, konsep untuk menciptakan disiplin positif pasti ada motivasi, ya, nilai-nilai atau keinginan yang mereka inginkan oleh anak. Ini didasari pada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikenal. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini sudah bukan hal yang asing, ya. Seperti halnya makhluk hidup, kebutuhan untuk bisa hidup adalah makan, ya, sandang, pangan, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi itu yang termasuk kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini maksudnya, kalau kita sering pernah lihat, ya, anak ini pengen terlihat caper atau apa, cari-cari perhatian. Nah, bisa jadi saat itu anak ini memerlukan rasa kasih sayang oleh guru, atau dia mencari perhatian dengan gurunya, mendekati gurunya, tanya-tanya, tapi tanyanya berbeda karena di latar belakangi keinginan rasa diterima di lingkungan atau merasa ingin disayang oleh gurunya. Kemungkinan bisa jadi dia latar belakang tidak punya orang tua atau orang tuanya broken home, berpisah. Nah, bisa jadi anak ini membutuhkan kebutuhan akan kasih sayang atau ingin diterima di lingkungan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kekuasaan atau penguasaan. Nah, di sini maksudnya kebutuhan untuk dihargai atas apa yang dilakukannya, apa yang dicapainya. Misalnya anak itu melakukan sesuatu karena ingin
hadiah atau dia pengakuan dalam lingkungan. Biasanya anak yang kebutuhan dasarnya penguasaan itu adalah anak-anak yang paling dominan dalam kelompoknya. Misalkan diskusi, selalu dia yang tampil, dia yang ingin berbicara, yang ingin ditonton oleh teman-temannya dalam diskusi. Berikutnya yang keempat, kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, ini kebebasan Bapak Ibu ya, anak-anak. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di kelas ketika memberikan tugas sesuatu, dia ingin bebas berkreasi, tidak dituntut dengan pada satu hal. Kalau dia dituntut harus gambar ini dengan ketentuan yang macam-macam oleh gurunya, dia kesal, dia marah, misalkan agak engkel gitu. Padahal pengennya dia berkreasi, pengen membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Nah, ini berarti anak memiliki kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang terakhir, kesenangan. Ya, kebutuhan dasar akan ingin kesenangan. Kesenangan ini misalkan dalam kelas anak kita mendengarkan, ketika kita belajar dalam kelas kita ceramah aja mulu ya. Kemudian anak ada yang sampai tertidur atau dia mungkin mengalihkan perhatian dengan ngobrol dengan yang lain. Bisa jadi karena dia tidak senang dengan pengajaran kita atau metode yang kita ajarkan. Nah, jadi di sini penting sekali bagi kita bagaimana memenuhi kebutuhan dasar anak-anak didik kita dengan 5 macam kebutuhan dasar ini. Kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dan ini merupakan salah satu dari tujuan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik dalam proses pembelajarannya itu harus diberikan pembelajaran yang membahagiakan, yang memberikan keselamatan bagi dia setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Baik, untuk konsep berikutnya Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Tadi dari kebutuhan dasar, dari keinginan anak, maka akan muncullah motivasi perilakunya. Motivasi perilaku ini didasari oleh 3 macam hal. Tapi sebelumnya kita memaknai dulu apa sih sebenarnya motivasi. Kita sering dengar kata motivasi Bapak Ibu ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang dinamakan motivasi. Nah, untuk melakukan motivasi itu ada 3 hal yang menjadi motifnya. Yang pertama, tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada anak, dia mau mengerjakan sesuatu hal, rajin turun ke sekolah, tapi bukan niatnya untuk belajar. Datang jam 8, sebelum jam 8 sudah ada di sekolah. Karena apa? Misalnya bisa jadi motifnya untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Dimarahi guru kalau dia tidak datang tepat waktu, atau bahkan bisa mendapatkan hukuman. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kadang juga tadi ya, terkait dengan perilaku anak. Misalnya mau jadi juara kelas,
Supaya apa? Supaya dipuji, supaya dapat hadiah dari orang tua, dari guru, bisa jadi. Nah, kalau motivasi itu yang ia munculkan, maka dia termasuk kategori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang diharapkan dalam budaya positif, Bapak Ibu. Jadi motivasi untuk sadar akan dirinya, menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang ia percaya. Contohnya, dia melakukan datang tepat waktu ke sekolah karena dia meyakini itu penting. Disiplin waktu penting supaya nanti masa depannya, nanti ketika dia sudah besar, dia bekerja, dia akan terbiasa dengan disiplin waktu karena dia meyakini bahwa disiplin waktu itu penting. Nah, inilah bagian dari contoh motivasi dia percaya dengan nilai-nilai yang mereka yakini bahwa disiplin waktu itu sangat penting bagi dirinya. Makanya dilatih pada waktu dia masih muda atau masih bersekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada konsep berikutnya dari budaya positif. Nah, ini untuk konsep disiplin positif itu Bapak Ibu ada dua hal yang berdampak kepada identitas anak. Yang pertama, identitas gagal. Yang kedua, identitas sukses. Kita bahas satu-satu. Untuk identitas gagal itu ada dua tindakan yang menyertai atau yang bisa memberikan efek negatif kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah hukuman. Nah, apabila kita memberikan hukuman dalam kegiatan pendisiplinan peserta didik di sekolah, maka yang timbul itu adalah dampak negatif, Bapak Ibu. Anak akan merasa tersakiti. Ya, kenapa tersakiti? Karena dia merasa tidak nyaman tadi, tidak nyaman dengan peraturan yang nanti berdampak dengan hukuman. Misalnya ketika upacara bendera tidak lengkap atribut, dia disuruh, dan ini pernah kita lakukan ya, termasuk saya, kita suruh dia untuk beda sendiri, terus dipertontonkan di lapangan ya sepanjang masa upacara bendera. Nah, itu adalah bagian dari tindakan hukuman yang harusnya tidak lagi kita lakukan, karena itu tentu akan menyakiti jiwa dan raga anak itu ya. Kemudian apa? Murid akan takut. Jadi dengan hukuman itu bukan membelajarkan anak untuk dia mandiri, untuk dia lebih baik, tapi justru karena dia takut maka dia melakukan tindakan yang diperintahkan oleh guru. Kemudian hukuman itu pasti karena ada paksaan. Dia melakukan tindakan mendisiplinkan diri itu karena dipaksa oleh guru, dipaksa oleh aturan-aturan sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak akan merasa membenci pada peraturan yang diterapkan di sekolah. Kemudian murid atau anak-anak ini akan menyembunyikan kesalahan. Kenapa, Bu? Kenapa muncul untuk dia menyembunyikan kesalahan? Karena tadi efek takutnya. Jadi kemungkinan untuk anak melakukan atau menyembunyikan kesalahannya supaya dia menghindari hukuman. Maka inilah dampak kalau kita hanya berfokus pada tindakan menghukum kepada anak. Yang terakhir, anak bisa menjadi rendah diri. Karena apa? Dia selalu
selama ini didirikan di depan banyak orang, akhirnya dia merasa malu, rendah diri, dan konsep dirinya pun akhirnya jadi buruk, merasa dirinya paling tidak baik di sekitarnya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan disiplin dengan tindakan hukuman. Nah yang kedua, identitas gagal yang kedua adalah dengan memberikan penghargaan. Selama ini kita memberikan penghargaan itu seperti hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Padahal penghargaan ini tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pak Eko? Kenapa kok penghargaan dikatakan identitas gagal dalam mendisiplinkan? Disebut tidak efektif. Iya, benar Bapak ya. Jadi kalau kita hanya memberikan penghargaan, ya ketika dia melakukan perbuatan baik, dia mengikuti peraturan, terus kita kasih penghargaan, pujian, atau memberi sesuatu dengan nilai, maka anak akan membiasakan diri berbuat baik kalau dia ada diberi penghargaan. Nah inilah yang dinamakan penghargaan itu juga memberikan identitas gagal dalam mendisiplinkan positif anak-anak karena dia sifatnya tidak efektif. Dapat merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Karena bisa memunculkan sifat iri Bapak Ibu. Ketika anak-anak yang juara dalam kelas, misalnya kita ya satu kelompok, kemudian kita melakukan pengundian siapa yang paling benar, paling ini, terus dipuji, dan selalu aja anaknya itu mulu, akhirnya akan membuat kesenjangan pada kelompok lain, dan inilah nanti yang bisa memunculkan iri, bahkan bisa dengki. Dan ini pernah terjadi kalau tidak salah Bapak Ibu ya, contoh di sekolah lain, mudah-mudahan tidak di sekolah kita. Dulu saya pernah dengar cerita di SMP Kabupaten Banjar ya, bahkan masuk televisi dulu itu, kasusnya yang pemukulan anak pada yang ranking 1 dengan yang ranking 2 karena muncul iri Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi pada saat itu guru-guru di sana memberikan penghargaan, pujian berlebihan kepada anak yang juara. Akhirnya yang juara nomor 2 itu merasa marah, jengkel. Dia merasa bisa, mampu, tapi kok tidak pernah ya juara kelas. Nah, akhirnya dia melakukan pemukulan dengan palu kalau tidak salah waktu itu. Ya. Ada itu pernah terjadi, dan ini mudah-mudahan tidak dilakukan di SMP kita. Makanya penghargaan ini pasti tentunya tidak baik juga bagi anak kalau kita melakukan tindakan pendisiplinan dalam bentuk penghargaan. Baik Bapak Ibu, penghargaan juga mendidik anak bersikap tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena dia akan melakukan tindakan baik hanya pada saat ingin dilihat gurunya, ya. Dan belum tentu itu terjadi di lingkungan dia sehari-hari. Jadi sifatnya lebih manipulatif Bapak Ibu. Perilaku yang dia tunjukkan itu manipulatif. Terlihat pencitraan, dia akan melakukan bagus peraturan, mengikuti peraturan kalau ingin mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Tidak akan jujur dengan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Yang terakhir, nah ini kebiasaannya, tapi kayaknya tidak lagi kita lakukan dengan sistem ranking Bapak Ibu ya. Ranking itu sebenarnya akan memunculkan persaingan dan kecemasan. Ya, jadi ini hukuman dalam bentuk ranking, anak diberikan ranking
ranking 1, 2, 3, 4, maka bagi anak-anak ini akan muncul kecemasan karena adanya persaingan. Belum lagi nanti di rumah tuntutan orang tua, ya, kamu harus ranking 1. Nah, ini akan memunculkan kecemasan. Jadi hukuman baik kita guru ataupun orang yang di rumah itu akan berdampak negatif bagi anak apabila ia gagal memenuhi keinginan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi penghargaan ternyata tidak efektif Bapak Ibu ya dalam mendisiplinkan murid. Nah, sekarang bagaimana dengan identitas sukses dari proses pendisiplinan? Nah, jadi ada 2 tindakan Bapak Ibu yang bisa kita terapkan, ya. Tapi di antara 2 tindakan ini ada yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah dampak dari suatu tindakan yang sudah ditetapkan. Tapi dalam konsekuensi ini Bapak Ibu pengaruhnya hanya jangka pendek, ya. Misalnya kita melakukan membuat peraturan tata tertib. Di dalam tata tertib itu kan ada hak, kewajiban, larangan, kemudian sanksi atau hukuman. Nah, sanksi atau hukuman itu bagian dari maksudnya yang tertera dalam tata tertib itu adalah bagian dari konsekuensi, ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tapi itu sifatnya jangka pendek Bapak Ibu. Ketika dia melakukan tindakan kesalahan, misalnya dia membawa HP di kelas dipakai pada saat yang belajar, tapi tidak untuk pembelajaran, ya, untuk dia bersenang-senang aja lihat TikTok atau apa. Nah, ketika itu maka dia sudah ada ketentuan bahwa kalau dia bawa HP, HP-nya disita, ya, HP-nya diambil. Nah, ini konsekuensi, tapi itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Kesadaran yang dimunculkan itu hanya jangka pendek, hanya pada saat dia berada di SMP kita, dan belum tentu akan menjadi bahan yang dia renungkan, ya. Jadi konsekuensi ini efeknya sangat pendek. Kemudian juga perlu monitoring berkelanjutan oleh kita. Jadi kita selalu aja ya was-was dengan tindakan yang dilakukan anak. Takut anak ini selalu aja melanggar tata tertib. Akhirnya apa? Kebiasaan kita untuk mengawasi anak itu, ya, dalam segala tindakannya di sekolah. Jadi kita ada perasaan tidak mempercayai anak ini dengan tindakan yang baik, ya, karena perasaan kita selalu was-was. Nah, jadi konsekuensi itu bagi yang memunculkan pengawasan kita yang selalu terus-menerus terjadi. Nah, ini stimulus respon. Jadi kalau konsekuensi ini sudah ada stimulus dan responnya. Apabila ia melanggar, maka hukumannya ini sudah terbentuk Bapak Ibu, sudah terjadi teoritisnya. Ada stimulusnya, ada responnya langsung. Kemudian memang pada kondisi tindakan konsekuensi ini memang anak akan menghormati peraturan, ya kan ya Bapak Ibu ya. Dia sudah anak-anak kita sudah disampaikan peraturan tata tertib, maka dia akan mencoba untuk menghormati. Memang ketika kita memberikan disiplin dalam bentuk konsekuensi, dia akan menghormati peraturan, tapi sifatnya tadi sangat pendek. Nah, tapi dalam hal ini anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, ya, karena anak selalu dipaparkan dengan konsekuensi. Jadi kalau dia misalnya ngambil pulpen kawannya terus hilang, maka konsekuensinya dia harus menukarkan, mengembalikan pulpen yang dihilangkan. Itu sudah pasti, ya.
sudah ada aturannya gitu. Nah, tapi dia tidak merenungi, kok bisa ya aku menghilangkan pulpen kawanku ini, kok nggak langsung aku kembalikan ya saat itu, kok di mana aku taruh. Nah, itu tidak akan terpikir lagi oleh anak, tapi yang dipikirkan bagaimana langsung mengembalikan pulpen itu. Ya, jadi ada stimulus dan respon sudah berlangsung, ada aturannya, ada aturan dan ada konsekuensinya. Nah, yang berbeda dalam tindakan pendisiplinan yang keempat ini adalah yang paling bagus yang diinginkan oleh kita, dan ini baru saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Istilahnya adalah restitusi. Restitusi ini merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kepada anak untuk menguatkan karakternya kembali, karakter positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, jadi restitusi ini upaya untuk memperbaiki anak, dan ini dampaknya anak itu akan lebih bertanggung jawab dengan perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang. Kalau tadi konsekuensi jangka pendek, ini lebih pada jangka panjang, karena di dalam kegiatan restitusi itu Bapak Ibu, itu ada kalimat-kalimat atau pertanyaan kita guru ketika mendapati anak yang bermasalah dalam pelanggaran disiplin. Itu akan diberikan kalimat-kalimat yang membuat dia meyakini kesalahannya, kemudian melakukan upaya untuk memecahkan masalahnya, dan itu dibuat dalam bentuk keyakinan yang dia percaya. Jadi kalau dia meyakini perilaku itu akan diperbaiki dengan satu hal atau dua hal yang dia solusikan, itu akan tertanam di otak, kemudian akan lebih lama ya. Jadi untuk dia melakukan perilaku yang salah kemudian hari, itu akan menjadi peranti atau tameng untuk dia tidak lagi melakukan hal yang sama, yang buruk itu ya maksudnya. Dan ini dia akhirnya merasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya. Dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dirinya itu sebagai pengontrol, atau di sini dalam teori kontrol namanya ya, itu dia mengontrol dirinya sendiri, tidak dikontrol oleh guru lagi, karena dia sudah meyakini, oh kalau aku misalnya datang terlambat, aku nanti besok-besok bakal jadi orang yang pemalas, aku nanti bakal susah cari kerjaan, karena orang dalam disiplin bekerja itu pasti tepat waktu. Nah, itu akan menjadi pengontrol dirinya sendiri, jadi tidak dituntut oleh orang-orang lain ya. Tidak lagi dia memerlukan orang lain untuk mengingatkan, tapi dengan dirinya sendiri dia sudah sadar. Dan di sini murid akan lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu, dari 4 tindakan mendisiplinkan ya, 2 tadi ya, hukuman dan penghargaan, itu bisa memberi dampak identitas yang gagal. Yang positif itu konsekuensi dan restitusi. Tapi dari keempat, dari 2 yang positif ini atau yang identitas sukses, itu restitusi yang paling bagus ya, karena tadi bisa berdampak untuk jangka panjang. Sebelum kita masuk pada konsep yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya akan mempertontonkan video animasi ya, pendek aja, tapi di sini videonya tentang 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu dalam membuat disiplin positif pada siswa. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu tonton, kira-kira saya posisinya seperti yang mana. Di situ nanti ada 5 posisi guru yang ditontonkan.
guru A, B, C, D, E ya. Nanti kira-kira di akhir Ibu refleksikan ya, Bapak Ibu refleksikan selama ini saya termasuk yang mana ya. Jadi dari tontonan ini nanti kita akan saya akan menjelaskan lebih lanjut apa saja itu tentang posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu simak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ya, itu tadi yang guru A Bapak Ibu ya. Sekarang yang B. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Yang terakhir, yang E. Ini, Bu, saya mau beri tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terpikirkan kira-kira posisi guru yang seperti apa Bapak Ibu? Yang A kah?
yang B, C, D, atau yang E yang terakhir ya. Jadi kita refleksikan diri kita ya. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi 5 tadi, untuk guru A itu disebut guru penghukum. Jadi biasanya guru penghukum ini Bapak Ibu ketika mendapati anaknya melakukan kesalahan, cenderungnya kata-kata atau suaranya nadanya tinggi ya, tadi seperti tadi ya. Kemudian bahkan kadang bisa lebih menyindir, dan ini dampaknya pasti tidak baik karena secara mental maupun fisik ya itu justru akan merugikan pada murid kita. Nah, penghukum ini ketika dia melakukan kesalahan langsung, misalnya disuruh nyatet tuh tadi ya, suruh nyatet, atau misalnya anak terlambat disuruh keliling lapangan bola lari 10 kali, atau anak diberi tugas berjemur, kalian tidak boleh masuk jam kelas. Nah itu bagian dari guru penghukum Bapak Ibu. Nah kemudian untuk guru yang B itu disebut guru pembuat rasa bersalah pada murid. Jadi di situ anak bahasa yang dimunculkan oleh guru ketika mendapati anaknya bermasalah, di sini membuat anak itu perasaannya rasa bersalah, merasa buruk aja karena sudah melakukan kesalahan. Seperti tadi ya kalimatnya, kasihan nih orang tuamu, bagaimana perasaan orang tuamu kalau kamu gini. Nah, itu kan memunculkan pemikiran untuk anak bahwa apa yang dilakukan itu buruk, dan ini bagian dari contoh untuk posisi kontrol guru, membuat rasa bersalah. Dan ini tidak baik Bapak Ibu ya, karena kembali lagi tadi bisa memberikan konsep diri yang buruk kepada anak. Kemudian yang ketiga, guru C. Nah, tos dulu, kita kan teman. Nah, itu sudah kalimat ya kawan, dia guru di sini memposisikan guru adalah sebagai teman. Nah, dampaknya Bapak Ibu, memang di sini bahasanya ramah ya, karena seperti teman tadi, tidak ada perlakuan antara perbedaan antara guru dan murid. Nah, di sini dampaknya seperti yang terakhir tadi, wah kalau saya melakukan hal yang sama tidak apa-apa nih ya, jadi tidak ada efek buat anak ya. Jadi itu kalau kita memposisikan dalam kontrol sebagai teman. Nah yang keempat, guru olahraga ya tadi ya. Nah dia di sini mengingatkan peraturan sekolah. Nah ini disebut guru pemantau. Kalau pemantau ini biasanya hanya mengingatkan saja dan dia datang. Kamu tahu kan peraturan sekolah apa? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh baju berkeluaran. Tapi ibu lihat atau saya lihat, bapak lihat sering keluar nih bajumu. Nah itu bentuknya hanya mengingatkan intensitas dia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi tanpa memberikan solusi Bapak Ibu. Jadi di situ lebih mengarah kepada mengingatkan saja, lebih datar Bapak gurunya ya, kalau dia sebagai pemantau. Nah yang terakhir inilah yang paling baik dan paling ideal untuk kita membudayakan budaya positif atau disiplin positif itu sebagai guru manajerial atau manajer. Nah di sini manajer selain mengingatkan anak dengan kesalahannya, kita juga membantu memberikan atau mengingatkan anak dengan
cara apa sih sebenarnya solusinya. Nah, seperti tadi yang terakhir ya, ketika dia tidak mengerjakan tugas karena membantu orang tuanya jualan. Nah, seperti apa supaya kamu jangan lagi kayak gitu? Ya, misalnya mengatur waktu belajar dengan waktu membantu orang tua. Nah, disinilah posisi yang paling ideal, paling bagus untuk kita terapkan di sekolah agar anak ini lebih disiplin dirinya lebih kuat, ya, karena dia muncul untuk berperilaku baik karena atas kesadaran dirinya dengan keyakinan diri yang sudah dia terapkan dalam diri, bukan karena orang lain atau faktor motivasi eksternal tadi Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa yang melanggar disiplin, itu yang terakhirlah yang harusnya kita lakukan karena dampaknya sangat baik, ya. Untuk posisi penghukum kalau bisa tidak lagi kita lakukan karena dampaknya buruk Bapak Ibu. Dan ini mungkin hanya posisi atau tindakan terakhir kalau dari manajer memantau, kita sudah membuat dia sebagai teman, bahkan mengingatkan dengan rasa bersalah, barulah mungkin penghukum. Tapi kalau bisa tidak lagi Bapak Ibu, cukup pada posisi manajer. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini konsep yang terakhir, 2 terakhir Bapak Ibu ya, tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita dalam membangun budaya positif. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ya, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi 6 karakter profil pelajar Pancasila itu bisa kita terapkan, bisa terwujudkan dengan dia membuat keyakinan. Nah, kita buat dalam lingkup kecil dulu, yaitu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas ini sudah saya coba terapkan dari minggu terakhir kemarin. Saya mulai dengan kelas 8A. Kebetulan mungkin kalau Bapak Ibu ada masuk di kelas itu nanti silahkan ditengok di dinding samping papan tulis, itu sudah ada papan keyakinan sekaligus papan impian ya bagi anak. Jadi yang bintang-bintang itu cita-cita mereka setelah lulus SMP. Jadi pengen lulusan yang seperti apa ya, mereka tuliskan dan ditempelkan di papan itu. Nah, yang di bagian bawah itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang diinginkan untuk mereka disepakati bersama untuk menjadi tameng atau pedoman dia untuk berperilaku lebih baik atau berperilaku disiplin tadi. Nah, ini sebelum saya menjelaskan pengalaman penerapannya, mungkin ada terbesit di hati Bapak Ibu, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ya, sangat berbeda Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, mungkin ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu. Kita ada pertanyaan. Kita diminta untuk menjalankan 6M. Apa aja Bu 6M di masa pandemi? Peraturan kita menjalankan 6M, memakai masker, ya kan? Menghindari kerumunan, mencuci tangan dan sebagainya. Itu kita kenal bentuk peraturan ya, peraturan dari pemerintah pusat ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus melakukan itu? Apa Bu Haji masalah alasannya? Untuk menghindari kerja. Oke.
untuk menghindari terjangkitnya COVID-19 kemarin. Nah, jadi tujuan kita untuk menghindari, artinya agar kita sehat ya, jauh dari penyakit. Makanya kita harus menerapkan peraturan 6M tersebut. Nah, peraturan 6M itu adalah peraturan Bapak Ibu. Tapi yang namanya keyakinan itu adalah apa? Yang dijawab oleh Ibu Haji. Meyakini kalau kita melakukan peraturan 6 maka kita terhindar dari penyakit COVID tadi. Ya, jadi itu perbedaannya. Yang namanya peraturan itu yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan. Tapi yang namanya keyakinan itu adalah dampak dari kita mengikuti peraturan. Kenapa kita peraturannya disuruh pakai helm pada saat berkendara? Untuk apa, Mas Rahmat? Iya, menghindari kecelakaan yang nanti bisa membenturkan kepala, ya, menjaga keselamatan diri kita dalam berkendara. Nah, itu keyakinan Pak Slamet untuk menghindari agar terselamat dalam berkendara itu keyakinan. Tapi yang namanya peraturan adalah peraturan dari lalu lintas supaya menggunakan helm. Nah, seperti itu Bapak Ibu perbedaannya ya. Jadi yang namanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Peraturan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah ya atau di kelasnya oleh guru-guru ya, misalnya guru mata pelajaran, entah guru wali kelasnya ya, membuat peraturan. Oh, di sekolah kita dilarang ya bikin kesepakatan nih, dilarang makan pada saat jam belajar. Kalau misalnya mau izin keluar, silakan angkat tangan dulu, izin lawan gurunya, baru izin keluar. Nah, itu peraturan, ya. Tapi yang namanya keyakinan itu dampak dari dia mengikuti peraturan. Kenapa kok makan minum nggak boleh kita terapkan di kelas pada waktu jam belajar? Karena kita meyakini bahwa kalau makan minum itu bisa akan mengganggu konsentrasi. Nah, itu berarti ya peduli dengan teman di sebelah-sebelahnya. Nah, kalau makan sendirian sambil makan ya, temannya di sini misalnya puasa. Nah, itu kan juga akan memunculkan ketidaknyamanan bagi yang berpuasa. Makanya keyakinannya untuk bersikap peduli ya. Kemudian macam-macam hal yang positif ya. Jadi itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Baik Bapak Ibu, nah ini contoh penerapan saya di kelas 8A, kelasnya Pak Sohat ya. Nah, ini saya lakukan 3 tahapan. Yang pertama saya berdiskusi dulu tentang peraturan-peraturan di sekolah dan peraturan di kelas dia ya, di kelas 8A seperti apa yang mereka ketahui selama ini. Nah, kemudian saya mencoba meminta anak untuk merumuskan peraturan-peraturan tersebut menjadi keyakinannya ya, keyakinan kelas yang disepakati untuk ditanamkan dalam dirinya masing-masing. Nah, itu saya coba minta menuliskan pada selembar kertas Bapak Ibu waktu itu. Mereka menuliskan ya, ingin bekerja sama, saling toleransi, menjaga ketenangan, peduli. Nah, itu yang mereka tuliskan. Kemudian saya minta anak-anak untuk menempelkannya di papan keyakinan kelasnya ya, di samping papan tulis itu ada. Jadi di sini anak-anak akan mengingat kembali, tujuannya untuk mengingat ketika mereka melakukan kesalahan, maka mengingat kembali apa yang sudah dia yakini ya.
Baik, yang terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Nah, ini konsep terakhir dari modul budaya positif yang saya pelajari. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah tahapan ya, tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan karena sudah berperilaku jujur. Jadi segitiga restitusi ini semacam sistemnya, sistem tindakan yang diterapkan oleh kita untuk mencapai budaya disiplin positif Bapak Ibu. Jadi ada tiga hal yang dikenal dalam tahapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama yang bawah Bapak Ibu ya, segitiga yang kakinya itu alas apa ya Pak? Guru matematika itu namanya apa? Alasnya ya. Nah, alas. Jadi tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan kalimat pemantik ketika kita menghadapi permasalahan anak atau mendapati anak melakukan pelanggaran. Nah, di sini kalimat yang biasanya di dalam kalimat tahapan menstabilkan identitas itu seperti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi itu tujuannya untuk menenangkan anak Bapak Ibu. Jadi misalnya ada anak kita ya datang terlambat atau misalnya berkelahi ya, mereka berkelahi bersesambatan ya, kita panggil. Nah, ya tenang dulu anak, tenang misalnya, terus kenapa ini? Oke, sebelum kamu bercerita, ya memang semua orang pernah melakukan kesalahan ya nak ya. Ibu pun juga pernah dulu disambati orang misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi anak itu merasa nyaman dulu posisinya ketika kita berhadapan dengan kita guru sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Nah tahap yang kedua itu yang sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi kita menstabilitas ke kiri. Tahap kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini kalimat-kalimat pemantiknya itu biasanya ya, kamu tentu punya alasan mengapa ya melakukan kesalahan hari ini nak. Nah misalnya seperti itu ya. Adakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan? Kenapa kok kamu datang terlambat? Kenapa kok kamu berkelahi? Kenapa kamu menyambati kawan? Nah itu kalimat memvalidasi tindakan yang salah dari anak. Jadi lanjutan dari segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ya, ketika anak sudah stabil, udah tenang, nah baru kita tanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Kenapa kok sering aja terlambat? Nah, itu masuk ke dalam proses memvalidasi tindakan. Nah kemudian tahap terakhir, ini namanya menanyakan keyakinan, karena pada dasarnya sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kepada anak dengan keyakinan-keyakinan yang ia percaya agar ia bisa menjadi pribadi yang baik. Nah misalnya nilai-nilai apa sebenarnya sudah kita sepakati? Kamu kan sudah janji ya, kamu udah tahu kan kayak kesepakatan kita, peraturan sekolah sudah tahu. Nah dampaknya apa kalau kamu melanggar? Kan sudah kita bikin keyakinan, oh ya Bu, kalau aku
terlambat nanti besok-besok aku susah nyari kerja karena tidak disiplin waktu misalnya ya. Nah itu bentuk dari pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh, ulun hendak mencoba berubah, Bu. Pengen jadi anak yang tepat waktu berangkat sekolah, pengen lebih baik lagi supaya nanti besok-besok saya nggak jadi anak yang pemalas, nggak lagi tidur kesiangan, nah, gitu ya. Nah ini bagian dari proses restitusi yang tadi saya sampaikan di identitas sukses tadi Bapak Ibu ya. Tindakan mendisiplinkan yang sangat baik, yang sangat ideal, yang tercover dalam posisi kontrol seorang manajer atau guru manajer Bapak Ibu. Jadi 3 tahapan ini disebut segitiga restitusi. Nah, untuk penerapannya Bapak Ibu di sekolah itu kemarin saya mendapatkan tugas ya, kebetulan saya cobakan membuat skenario contoh dari penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Kita akan saksikan ini video YouTube-nya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk Pak Selamat. Silakan duduk.
siapa yang benar atau yang salah, karena semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi Ibu dengar dari Pak Jama sebagai petugas Ibu pengen tahu kenapa sih alasannya jadi sampai bangunnya kesiangan. Kira-kira kenapa kok bisa sampai bangun kesiangan? Malamnya kita begadang. Tidak. Lalu kenapa jadi bangun kesiangan? Oh, kerjakan PR sampai larut malam. Sampai jam 10. Lalu kalau kita enggak ya, tapi tetap bangunnya kesiangan. Ya kalau nggak peraturan kita tetap sekolah. Sudah tahu ya, waktu jam pertama masuk itu pukul berapa? 15 menit sebelum jam 8 yang pertama kita sudah ada di sekolah. Tadi itu datang jam berapa? Jam 8 berarti
Jadi ini tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang datang terlambat Bapak Ibu. Di tahapannya tadi ada 3 ya. Jadi pertama menstabilkan identitas, jadi anak tadi tergesa-gesa datang ke sekolah, jadi ditenangkan dulu ya, posisi duduknya dinyamankan dulu, kemudian diyakinkan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan gitu. Nah baru kita masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan apa sih yang terjadi, kenapa dia lakukan datang terlambat berulang kali ya. Jadi karena tadi alasan Ilham apa? Karena banyak tugas dikerjakan di malam hari gitu ya. Walaupun sebenarnya jam 10 juga, tapi dia tetap aja bangun kesiangan. Nah kemudian tahap terakhir dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi mengingatkan kembali pada keyakinan-keyakinan yang ia terapkan di sekolah kita ya. Jadi dia membuat sebuah solusi untuk bangun lebih awal, kemudian berangkatnya juga lebih pagi lagi. Jadi yang kemarin hanya 15 menit berangkat dari rumah ke sekolah, maka dia mestinya paling tidak 7:30 udah mulai dari rumah, atau tadi dia menyepakati untuk datang jam berangkat ke rumah ke sekolah itu dari jam 7 pagi. Nah jadi ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini pemaparan saya mengenai pemahaman dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk bersama-sama kita melakukan budaya positif di sekolah. Ya seperti pantun ini Bapak Ibu, jalan-jalan ke Martapura, mampir sebentar beli selati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yuk kita gerakan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikan aplaus dulu ya kepada semuanya. Ini luar biasa ya. Dia sudah dapat menyampaikan bagaimana budaya positif pada guru-guru yang seharusnya memang kita terapkan di sekolah kita. Ya, di sini kita sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, adakah di antara kalian yang bisa memberikan tanggapan dari apa yang dia paparkan tadi? Ya bisa satu saja dari ya perwakilannya. Siapa? Kita sebagai guru tadi, kalau saya sendiri ya, saya itu merasa sebagai penghukum kan terkadang niat kita itu menghukum itu bukan untuk menyiksa mereka, tapi memang niatnya untuk mendisiplinkan. Ternyata menghukum itu salah ya. Nah, jadi apalagi menurut teori-teori itu kan kenakalan siswa itu adalah bukan hanya karena guru saja, karena siswa saja, tapi kalau misalnya kelasnya ada yang kosong itu berakibat siswa itu nakal. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa kalau kita ingin mendisiplinkan siswa itu kita dulu yang berdisiplin, itu lebih dulu. Nah kemudian Bapak
Ridwan Kamil juga pernah berkata, kata beliau, dakwah yang paling baik itu adalah keteladanan kita. Jadi dakwah apapun yang paling baik adalah keteladanan kita. Artinya bila ingin menghendaki siswa itu kita disiplin, kita dulu yang disiplin. Nah, kalau kita tidak menghendaki siswa kita itu terlambat, kita jangan terlambat, usahakan itu. Jadi dua peribahasa yang tadi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu saat ini itu masih berlaku. Kemudian kata Ridwan Kamil itu, dakwah yang paling baik itu adalah keteladanan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Di samping kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi tadi. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu di sini ya, yang sudah memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Sedikit saya akan menambahkan dari pertanyaan Bu Jubaidah ya, terkait dengan tindakan menghukum yang memang sudah sering bahkan masih aja kita lakukan di sekolah. Dan kita sekali lagi di sini, menghukum itu memang bukan tindakan yang tidak dibolehkan, tetapi paling tidak itu adalah tindakan terakhir ya dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Jadi kita berusaha dari yang paling baik, yaitu posisi manajerial ya, dan menghukum itu adalah pilihan terakhir. Kalau memang tidak bisa sama sekali, itu hal-hal yang baik kita posisikan. Terkait dengan tanggapan atau wejangan dari Bapak Kepala Sekolah, saya sangat berterima kasih dan sangat senang sekali, dan ini mungkin akan jadi bahan saya nanti ketika melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman CKP saya lainnya. Mudah-mudahan kata-kata yang saya ingat adalah yang pertama, seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Memang seperti itu Bapak Ibu, harapan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Kita sebagai penuntun, kembali lagi pada trilogi pendidikan yang beliau boomingkan ya. Apa Bapak Ibu masih ingat? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa kekuri handayani. Jadi memang Bapak Ibu guru ini adalah teladan ya, teladan. Dan memang tugas kita adalah menuntun bagi anak-anak didik kita untuk melakukan perilaku yang kita teladani. Kita berikan yang terbaik dari perilaku kita, peran kita kepada anak didik, dan mereka berharap, harapan kita mereka mengikuti apa yang kita ajarkan dalam hal pendidikan karakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan maupun tanggapannya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakan dan menerapkan budaya positif ini, supaya apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikan kita, terutama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu bisa terwujud dengan baik dan secepatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara ini, kita ucapkan dengan hamdalah.